ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan pembahasan usulun fit tafsir yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-qasas, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sebagai bahan murajaah apa yang kita sampaikan kemarin. Ya, kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Al-Quran itu kalau mau dipreteli isinya itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, Al-Quran berkaitan dengan al-aqidah, tentang tauhid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Al-Quran isinya adalah tentang al-ahkam, yaitu tentang hukum-hukum, entah itu hukum pernikahan, hukum sholat, bersuci, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah al-qasas. Al-Quran isinya adalah tentang kisah-kisah. Nah, yang kita bahas sekarang adalah Al-Quran berisi tentang kisah-kisah. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3. Kemarin kita sampaikan kisah-kisah yang pertama dalam Al-Quran adalah kisah tentang para nabi dan rasul beserta kaumnya. Kemudian yang kedua apa? Ada yang masih ingat? Kisah di dalam Al-Quran itu tentang apa aja? Orang-orang soleh yang hidup di zaman tertentu. Orang-orang soleh, baik kelompok ataupun perorangan. Kelompok seperti siapa? Ashabul Kahfi. Perorangan? Luqman, Uzair atau Dzulqarnain. Tapi Uzair cuma disebutkan ininya aja ya. Dzulqarnain dan lain sebagainya. Yang ketiga, iya, kisah yang terjadi di zaman Nabi, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Baik, itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita bahas, beliau membahas tentang kisah-kisah itu ada hikmah-hikmah yang banyak di dalamnya. Kita baca di sini kata beliau rahimahullah, walil qasasi fil Qur'ani hikamun katsiratun 'azimatun minha. Di dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan itu ada banyak sekali hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang mulia yang Allah maksudkan dalam kisah-kisah tersebut. Nah, jadi tema kita sekarang adalah hikmah-hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala hikmah-hikmah al-qasas, gitu saja.
hikmah-hikmah adanya kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama, kata beliau, bayanu hikmatillahi ta'ala, penjelasan bahwa Allah memiliki maksud dari dari kisah-kisah tersebut. Dari kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa tersebut. Apa maksudnya? Nah, ini kepada sebagian orang-orang yang kemarin kita sampaikan sampluk. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa ada di antara orang-orang liberal yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah-kisahnya di dalam Al-Qur'an itu ya hanya cuman sekedar memberitakan saja. Nggak ada maksud, nggak ada tujuan dari kisah-kisah tersebut. Ini salah. Karena dalam kisah-kisah atau dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul dan kisah-kisah yang lain, itu ada tujuan yang hendak Allah capai dalam kisah tersebut. Di sini beliau mencontohkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Qamar. Ya, dalam surah Al-Qamar ayat yang kelima. Allah Ta'ala mengatakan walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nudhur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala walaqad ja'ahum minal anba', dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita, dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Minal anba'i ma fihi muzdajar. Di dalam kisah-kisah tersebut itu ada muzdajar. Muzdajar ini adalah sesuatu yang membuat mereka berhenti dari melakukan perbuatan kufur, berhenti dari melakukan perbuatan maksiat. Jadi maksud Allah, kisah-kisah yang telah datang kepada mereka itu seharusnya menjadi alat untuk menghentikan perbuatan kufur mereka, untuk menghentikan perbuatan maksiat mereka. Hikmatun balighatun, sebuah hikmah yang sangat sempurna, ya, maksud yang sangat sempurna. Fama tughnin nudhur, namun ternyata hikmah atau kisah-kisah tersebut itu tidak bermanfaat bagi mereka. Sudah dibawakan kisah kaum Nuh, tadi kita baca kisah kaum apa saja yang tadi kita baca subuh. Kaum apa saja yang tadi subuh kita baca? Nabi Hud, Nabi Soleh, dan itu nanti ada Nabi Lut dan Nabi Syuaib dalam surat tersebut. Nah, ini kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fama tughnin nudhur, tidak bermanfaat bagi mereka. Seharusnya itu bisa menghentikan perbuatan kafir mereka, namun ternyata mereka tetap dalam kekafirannya, mereka tetap dalam kemaksiatannya. Atau bisa jadi makna daripada fama tughnin nudhur itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini butuh peringatan model gimana lagi yang bisa membuat kalian itu berhenti dari perbuatan kafir kalian, perbuatan kufur kalian. Wis dikei contoh-contoh umat-umat terdahulu, lah kok sih gak mandek ae. Mau model peringatan seperti apa lagi? Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, kaumnya Nabi Lut ditumplak sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang dah. Maksud Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Fama tughnin nudhur, ya, peringatan model apa lagi yang bisa mencukupkan kalian untuk berhenti dari perbuatan dosa kalian. Ya, maka kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu ada tujuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta mengisahkan hal itu, namun itu sebagai alat supaya manusia berhenti dari perbuatan dosanya. Nah, tapi itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, adanya kisah-kisah di dalam Al-Quran, bayanu adlillahi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin. Ya, penjelasan
Elek tulisan anak. Dokter gagal. Ya. Kan jadi dokter gak situ. Penjelasan bahwa penjelasan adilnya Allah, keadilan Allah terhadap orang-orang kafir. Maksudnya keadilan Allah dengan menghukum mereka. Dengan hukuman terhadap orang-orang kafir. Apa maksudnya? Kita baca penjelasannya di sini. Bayanu adlihi ta'ala bi uqubatil mukadzibin. Hikmah berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadilannya, bahwa Dia menghukum orang-orang yang mendustakan agamanya, yang mendustakan kitabnya, yang mendustakan nabinya. Misalnya beliau membawakan firman Allah dalam surah Hud ayat yang ke-101. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum." Kami tidak mendolimi mereka, kata Allah. Jadi dengan azab-azab yang Allah timpakan kepada mereka, itu jangan dianggap kami yang mendolimi mereka, tidak. Tapi mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Nah, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan banjir yang besar di zamannya Nabi Nuh. Allah turunkan hujan batu kepada kaum Nabi Lut. Jangan dianggap zalim Allah ini. Enggak. Adil Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman seperti itu kepada kaum tersebut. Ya. Kemudian Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, "Fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillah min syai' lamma jaa amru rabbik." Kata Allah, dan berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka sembah, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka ketika azab Allah itu datang. Ya, patung-patung itu, sesembahan-sesembahan itu tidak bermanfaat sedikit pun ketika azab Allah menimpa mereka. Tidak bisa menolong mereka, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini nganging-nganging masih nyala ini. Wis gini ya wis. Kata Syekh Utsaimin, ya, lamma dzakarallahu ta'ala wasfal anbiya wa ihlaka qaumihim. Itu berlaku bagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di mana Allah membinasakan suatu kaum. Ya, Allah membinasakan suatu kaum, yaitu dengan Allah menurunkan azab kepada mereka. Itu bentuk keadilan Allah atas perbuatan zalim mereka. Yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimatsubatil mu'minin. Hikmah yang ketiga, penjelasan tentang karunia Allah dengan memberikan, kalau tadi hukuman kepada orang-orang kafir, nah ini penjelasan karunia Allah dengan memberikan pahala atau ganjaran terhadap orang-orang mukmin. Tapi ini hikmah yang ketiga dari Al-Qasas, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang ketiga ini Allah atau beliau rahimahullah mencontohkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 34 sampai 35. Ya, Allah mengatakan, "Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala lutin najjaynahum bisahar." Kata Allah, sesungguhnya kami
mengutus kepada mereka, ini tentang Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Kami mengutus kepada mereka angin. Ya, kami utus kepada mereka angin yang memporak-porandakan mereka. Illa ala Lutin, kecuali keluarganya Nabi Lut. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ya, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ni'matan min indina, sebagai bentuk nikmat dari sisi kami. Ini diselamatkannya Nabi, kaumnya, keluarganya Nabi Lut, sedangkan yang lain diporak-porandakan sama Allah. Itu nikmat dari kami, kata Allah. Kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami balas orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah kisahkan Nabi Nuh biar orang-orang yang beriman ini merasa mendapatkan, selama ini kita ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang tidak beriman Allah hinakan, Allah timpakan azab kepada mereka, tapi orang-orang yang beriman Allah selamatkan dari itu semuanya. Di sini ada persoalan kata beliau. Bisahar, sahar artinya yakunu akhirul lail. Dalam ayat tadi surat Al-Qamar, najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Waktu sahur maksudnya akhir dari waktu malam. Ini waktu malam itu mulai habis isya sampai adzan subuh, sampai fajar. Nah, di waktu-waktu terakhir sebelum fajar itu yang disebut dengan as-sahar, yaitu waktu sahur. Ma'anna Allah Ta'ala qol inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Ini balik ke pelajaran yang lalu, yaitu pertentangan di dalam Al-Quran. Seakan-akan ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qamar dikatakan najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Dalam ayat yang lain di surat Hud seakan-akan ada kontradiksi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib, sesungguhnya waktu di mana mereka akan diazab itu adalah waktu subuh. Jadi kaumnya Nabi Lut itu, malaikat ngomong sama Nabi Lut bahwa kaummu akan diazab, akan turun azab Allah. Allah menjanjikan itu waktu subuh. Nah, sedangkan di ayat yang tadi sebelumnya Allah mengatakan bahwa keluarganya Nabi Lut diselamatkan di waktu sahur. Sahur sama subuh sama enggak? Beda. Nah, ini seakan-akan ada kontradiksi. Gimana sih? Satu ayat mengatakan azab itu datang ketika sahur, tapi ayat yang lain mengatakan azab datang ketika subuh. Gimana? Ada yang bisa mengkompromikan? Gak ada yang bisa? Ya ini dengerin Syekh Utsaimin ngomong. Beliau mengatakan al-zahir anna dzalika lamma imtaddatil uqubah minas sahar ila subuh. Yang nampak dari dua ayat ini adalah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rentang waktu terjadinya azab. Ya, rentang waktu terjadinya azab itu antara waktu sahur dan selesai ketika subuh. Ya, puncak-puncaknya azab itu ketika subuh. Jadi sebelum subuh, waktu-waktu sahur itu sudah mulai turun azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncak azab Allah itu terjadi ketika subuh itu. Ya, kata beliau, imtaddatil uqubah minas sahar ila sabah wa kana muntahal uqubah fis sabah fasara mau'idu ihlakihim jami'an huwa sabah. Sehingga kebinasaan mereka, yakni kaumnya Nabi Lut itu binasa pas di waktu subuh. Nah, masih tentang kaumnya Nabi Nuh. Antum yang punya mushaf buka ya, atau ditulis saja. Perhatikan dalam ayat ini, dalam surah Adz-Dzariyat
Ayat berapa itu? Lali gak ditulis ayat ini. Antum baca yang surat Adz-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Perhatikan kata-kata mukminin. Ayat selanjutnya, fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Ini di dalam surah Adz-Dzariyat. Ayat berapa sih? Ada yang sudah nemu? Nah, ini ayat 35 sampai 36. Ya, ini masih tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Perhatikan di sini, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka kami keluarkan di desanya atau di negerinya Nabi Lut itu, kami keluarkan dari situ orang-orang yang beriman. Jadi sebelum diazab, ditokno dhisik. Yang beriman ini diselamatkan dulu. Wes, selamat. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapati di lokasi itu, yaitu di tempat kampungnya Nabi Lut itu, kami tidak dapati kecuali rumahnya orang-orang muslim. Berarti yang kena azab orang, yang selamat orang mukmin, yang diazab orang muslim. Benar nggak itu? Antum sudah nemu ayatnya? Hah? Ada yang sudah ini terjemah, yang sudah baca terjemahnya? Baik kok. Gimana terjemahnya itu? Ya, maka tidak didapati di dalam negeri itu selain rumahnya orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim di situ. Nah, ya Pak? Iya, selain rumah orang-orang muslim. Ya Pak, ya Pak? Iya, tidak ada kata-kata kecuali. Ya Pak, dibaca lagi yang ayat tadi. Ya. Ya. Iya. Sebuah rumah, bait bukan buyut, sebuah rumah dari orang-orang muslim. Jadi yang diadab berarti muslim atau mukmin? Bingung. Dalam ayat ini yang dohir, yang kena adab muslim, karena yang mukmin sudah dikeluarkan. Maka di sini beliau bertanya, annal iman, fahal hadza ya'ni annal iman wal Islam syai'un wahid. Apakah dalam ayat ini iman dan Islam itu sesuatu yang sama atau sesuatu yang beda? Mukmin dan muslim itu sama atau beda? Itu pertanyaannya. Maka ini disebut dalam istilah bahasa Arab atau kaidah dalam bahasa Arab disebut dengan idzajtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila mereka berdua berkumpul, maka iftaroko, maknanya terpisah. Tapi apabila mereka terpisah, mereka berdua terpisah, yang satu di ayat A, yang satu di ayat Z terpisah, maka ijtama'a, mereka berdua ini maknanya sama. Jadi seperti misalnya fakir dan miskin. Ya, kalau fakir dan miskin disebutkan dalam satu tempat, berarti fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri. Beda.
Tapi kalau disebutkan ijenan, ijen sendiri-sendiri, miskin disebutkan sendiri, fakir disebutkan di ayat lain sendiri, berarti maknanya sama. Miskin ya fakir, fakir ya miskin. Paham tuh? Nah, sama dengan muslim dan mukmin. Kalau disebutkan secara bersamaan dalam satu redaksi, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, berarti maknanya satu. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Terus bagaimana dengan ayat ini? Allah katakan bahwa secara zahirnya yang diadab adalah orang-orang muslim, sedangkan yang diselamatkan di situ adalah orang-orang mukmin. Kita baca kata beliau, bal hadza yadullu ala annal iman syai'un wal islamu syai'un akhar. Maka di ayat ini dalil bahwa iman itu sesuatu pengertian sendiri, Islam itu suatu pengertian sendiri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan siapa-siapa yang beriman, kami keluarkan dari negeri itu. Allah tidak mengatakan man kana fiha minal muslimin. Ya, Allah tidak mengatakan kami keluarkan orang-orang yang muslim, tapi kami keluarkan orang-orang yang mukmin. Wa dzalika annal ladzi thumma qala fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kemudian lanjutannya Allah mengatakan, dan kami tidak mendapati di dalam negeri itu selain rumah dari orang-orang muslim. Wa dzalika annal ladzina kharaju wa najau hum lutun wa ahluhu illam ra'atuhu. Ini kenapa bisa seperti itu narasinya? Disebabkan kalau antum lihat kisahnya secara utuh, yang selamat dari azabnya kaum Nabi Lut itu Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Lut, anak-anaknya itu selamat semua, kecuali istrinya Nabi Lut yang tidak selamat. Wa mra'atuhu kanat ma'hum fid dar. Ya, rumahnya satu. Berarti istrinya Nabi Lut itu awal mula sebelum turunnya azab tinggalnya di mana? Ya di rumah sini. Ya tinggalnya di rumah situ bersama dengan Nabi Lut dan keluarganya yang lain. Wa kana dhahiruha annaha muslimatun. Zahirnya istrinya Nabi Lut ini kafir atau mukmin? Baik, muslim atau kafir? Muslim. Zahirnya dia ini muslim. Dia menampakkan diri sebagai seorang istri yang solehah, seorang istri yang beriman kepada suaminya yang seorang nabi. Zahirnya dia muslim. Ya, kama qala ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim. Ya, Allah katakan wa imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma. Sebelumnya dua orang ini, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, mereka berdua itu berada di bawah seorang suami atau dua orang suami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tapi kedua wanita ini mengkhianati suaminya. Ai khanatahuma bil kufri, mengkhianati suaminya dengan melakukan kekufuran. Ya, walutun lam ya'lam anha. Nabi Lut enggak tahu nek bojone kafir. Nabi Lut enggak tahu kalau istrinya ini mengkhianati dia. Lakinnaha fi wasatid dar muslimatun. Namun kalau di tengah-tengah rumah, di dalam rumah, istrinya Nabi Lut ini menampakkan diri sebagai seorang muslim. Lam yadhhar minha mu'aradah. Tidak ada hal yang dipermasalahkan di situ. Nabi Lut memandang bojone baik-baik saja. Ya, bukan istri yang cengkal, bukan istri yang mokong, baik-baik saja. Ya, akan tetapi dia adalah orang-orang termasuk orang-orang yang kena azab. Jadi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibedakan di sini antara mukmin dan muslim. Ya, muslim itu hanya sekedar dia menjalankan rukun Islam.
Ya, muslim, mukmin kalau dibedakan, muslim yang menjalankan rukun Islam, sedangkan mukmin itu yang menjalankan rukun iman. Sehingga dibedakan di situ. Maka orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul CS, itu mereka dihukumi sebagai apa? Dohirnya muslim. Mereka dihukumi sebagai muslim. Karenanya ketika Umar ibn Khattab ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi melarang, nggak boleh. Kata Nabi SAW, hatta la yuqala anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan, karena aku khawatir nanti ada orang-orang yang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi zahirnya masih dianggap muslim. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, Nabi ingin ngapain? Ingin mensolatkannya. Ya, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Jangan kau solati salah seorang pun di antara mereka, dan jangan kau berdiri di kuburannya untuk mendoakannya. Ya. Karena dia bukan mukmin, tapi zahirnya dia muslim. Tapi ini permasalahan lain ya, enggak masuk di pelajaran inti kita. Tapi sekarang yang keempat, kembali ke tema kita, hikmah dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kata beliau, tasliyatun Nabi SAW amma asabahu minal mukadzibina lahu. Di antara hikmah kisah yang ada dalam Al-Quran, memberikan atau menggembirakan Nabi atas apa yang dialami beliau dari orang-orang kafir. Apa maksudnya? Kita baca di sini. Beliau membawakan dalil firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-25 sampai 26. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ayyukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Kata Allah, apabila mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maksudnya orang-orang Quraisy, apabila mereka mendustakanmu faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, maka sungguh orang-orang sebelum mereka itu juga mendustakan nabi-nabinya. Jadi orang-orang sebelum Quraisy, kaumnya Bani Israel, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut dan lain sebagainya, sama mereka juga mendustakan nabi-nabi mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Orang-orang sebelumnya itu mereka didatangi rasul dengan membawa keterangan-keterangan dari Allah. Waz-zubur, membawa kitab dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mendustakannya juga. Nah, ini Nabi kalau dikasih tahu seperti itu hatinya tenang, gembira dia. Ternyata bukan aku tok yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Lara hati loh. Nabi SAW ketika berdakwah, apalagi ketika ke Taif itu, kita bayangkan sendiri bagaimana ketika Nabi berdakwah ke Taif. Beliau berjalan kaki ke sana, bukan diundang pengajian loh sama orang-orang Taif ya, nggak dijemput nih, budal dewe ini. Ustadz sekarang kan nggak diundang, ya wis gak teko. Ini beliau berangkat sendiri ke sana, berharap supaya ada orang Taif yang mau beriman. Ternyata sampai di sana satu nggak ada, satu pun yang beriman nggak ada.
Masih mending pulang tangan kosong, tapi Nabi pulangnya bersimbah darah jamaah. Iya, bersimbah darah. Nah, itu bisa dibayangkan ya gimana ada seorang ustadz misalnya, dia kajian di satu tempat, yang hadir nggak ada yang hadir sama sekali. Kemudian pulangnya dipukuli sama orang-orang kampungnya itu. Aku loro hati temenan. Sudah nggak hadir, keluar dipukuli sama orang-orang. Itu Nabi seperti itu. Maka Allah Subhanahu, Nabi sedih. Nabi itu pingin supaya ada orang atau banyak manusia yang mau menerima kebenaran. Karena sayangnya Nabi sama umat manusia, Nabi itu pingin supaya manusia ini beriman kepada Allah, beriman kepada beliau, jadi orang yang bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Gak ada tendensi duniawi Nabi. Ya, beliau sayang kepada umat manusia. Namun mereka mendustakannya. Tentu sedih. Iya, sedih, wajar. Dakwahnya gak diterima itu sedih, wajar. Namun Allah memberikan kabar gembira. Apa itu? Berupa kisah-kisah para nabi terdahulu yang perlakuan kaum mereka lebih parah daripada kaummu wahai Muhammad. Bani Israel, tahu kenapa antum Bani Israel kok paling akeh ceritanya dalam Al-Quran? Paling mokong, paling cengkal. Makanya banyak kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Ini kaum sampai Allah turunkan nabi dan rasul banyak di kaum ini. Ya, satu-satunya kaum yang nabi dan rasul yang diturunkan kepada mereka itu paling banyak Bani Israel. Sampai-sampai Nabi mengatakan kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu seperti diemong ini diasuh. Iya, diasuh sama nabi dan rasul. Kullama halaka nabiyyun jaa akhir. Setiap kali nabinya meninggal, teko nabi maneh. Meninggal, datang nabi lagi. Dimong mereka sama nabi dan rasul, saking mokongnya mereka. Maka ketika Nabi diberitahu kisah-kisah seperti itu, tentu Nabi kesedihannya itu berkuranglah. Menurun. Kenapa? Karena ternyata masih mending kaumku, masih mending apa yang aku alami daripada nabi-nabi terdahulu. Makanya masyhur ucapan Nabi SAW kepada Nabi Musa. Beliau mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dahulu beliau diuji, diganggu sama kaumnya lebih daripada ini, lebih daripada apa yang aku alami. Fasabara, tapi beliau masih bisa bersabar. Ya, Nabi Musa masih bisa bersabar. Ibarat gini saja, antum kalau bingung dari mana Ustadz sisi ininya, kabar gembiranya. Antum dulu ketika ujian sekolah, pas selesai ujian diumumkan nilainya. Ya, diumumkan nilainya. Antum dapat nilai, ya mohon maaf, jelek nilainya. Berapa jelek biasanya? 20, pokoknya ngisori 50 itu lah elek. Biarnya di sekolah. Bawahnya 50 itu jelek udah. Dapat 30 gitu. Antum sedih. Iya, kita sudah belajar, kalau belajar ya. Kalau nggak belajar ya wajar. Kita sudah berusaha, ternyata nilainya buruk, nilainya jelek. Sedih, iya wajar. Tapi apa jadinya kalau ada teman antum satu bangku dapat nilai 0? Berkurang nggak sedihnya? Iya, berkurang sedihnya. Alhamdulillah. Ya, itu ibarat kayak gitu. Ya, kesedihan berkurang ketika ada orang lain yang tertimpa musibah lebih berat daripada kita. Makanya kenapa dalam syariat Islam kita ini diperintahkan untuk banyak menjenguk orang sakit, ya, kita banyak membantu orang-orang miskin, supaya kondisi yang kita alami sekarang itu tidak kita jadikan sebagai hal yang berat bagi kita, stres, galau sama kondisi. Lihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Berapa banyak diantara mereka yang untuk makan sehari-hari eker-eker sampah. Ya, maka kalau kita hidup di kondisi yang sulit, lihat banyak orang-orang yang lebih sulit daripada kita, itu membuat kita tenang hatinya. Itu contoh dari poin yang keempat ini. Tapi poin yang kelima, hikmah adanya kisah-kisah itu adalah targhibul mu'minin fil imani bitsabati alaihi wazdiyadi wal izdiyadi minhu id alimu najatal mu'minin as-sabiqin
wa intisara man umiru bil jihad. Ya, targhib, motivasi bagi orang-orang beriman agar mereka sabat. Motivasi bagi orang-orang beriman untuk sabat, itu tegar di atas iman, karena di dalam kisah-kisah itu mereka mengetahui mengetahui pertolongan Allah hanya kepada orang-orang yang tegar di atas iman. Allah hanya menolong orang-orang yang tegar di atas keimanannya ketika terjadi badai fitnah, ketika terjadi badai ujian. Nah, di situ nampak ya, mana orang-orang yang imannya jujur dan mana orang-orang yang imannya pura-pura. Kalau masa-masa tenang, gak ada fitnah, gak ada musibah, itu gak nampak mana orang yang mukmin sejati dan mana orang yang imannya pura-pura, gak nampak. Ya, ketika masa-masa aman tidak nampak mana yang ahlu sunnah sejati dan mana yang ahlu sunnah, mana yang ahlil bid'ah tapi pura-pura jadi ahlu sunnah. Itu gak nampak kalau masa-masa tenang. Makanya Allah uji dengan masa-masa fitnah, digoncang supaya keluar orang-orang yang menampakkan jati dirinya. Oh, ternyata selama ini fulan ini ahlil bid'ah, tapi ketika masa tenang dia menampakkan diri sebagai ahlu sunnah. Ketika diuji misalnya dengan kebijakan-kebijakan pemimpin yang dianggap menyengsarakan, ini masa-masa fitnah, diuji. Ketika itu orang-orang yang tegar, mereka menahan lisan, tidak memprovokasi kaum muslimin. Tapi ternyata orang-orang yang memang sejak awal dia ini punya problem dalam dirinya, mulai kowar-kowar dia, mulai mencela penguasa, mulai dia mencaci maki penguasa, menghasut rakyat untuk menggulingkan penguasa yang ada. Oh, ternyata selama ini fulan ini adalah berada di atas pemahaman yang menyimpang. Baru kapan taunya? Ketika ada fitnah. Ibarat tukang pas mau bangun bangunan, pasir itu lah diayak. Apa jadinya kalau dia meletakkan pasir di atas ayakan itu, tapi ternyata nggak digoyang-goyang sama dia, dimeneng-nong ini tok. Tersaring nggak mana yang batu dan mana yang pasir? Nggak tersaring, harus digoyang memang. Nah, makanya itu ada masa-masa fitnah diberlakukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kaum muslimin, apakah mereka tegar di atas manhaj yang hak ini, ataukah justru mereka ikut arus-arus fitnah, ya, terombang-ambing bersama ahlil bid'ah. Itu fungsinya masa-masa fitnah. Kita perhatikan di sini dalam surah Al-Anbiya ayat 88, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Ya, ini kalau nggak salah ucapannya kisah yang berkaitan dengan Nabi Yunus alaihissalam tatkala beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masuk ke dalam perut ikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastajabna lahu. Nabi Yunus berdoa, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna alla naqdira alaihi wa nada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari rasa duka, sedih dia. Ya, berada di dalam kesendirian seperti itu di lautan, sedih dia. Kami selamatkan dia. Itu kan difitnah diuji sama Allah.
Tapi ujiannya itu justru membuat Nabi Yunus tegar, tetap tegar, kuat di atas imannya. Maka Allah selamatkan dia. Yang tegar, yang sabat di atas iman, Allah selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan ya orang-orang yang beriman, yaitu yang tegar di atas keimanannya. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang, yang kemarin kita melihat orang-orang yang tegar di atas manhaj yang hak, di atas pemahaman akidah yang benar, namun ketika badai fitnah melanda terseret arus. Dan gak jamin juga ya, wal iyadzubillah, seorang atau kita itu sampai mati berada di atas akidah ini, berada di atas manhaj ini. Makanya sering-sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, yaitu tegar di atas manhaj, tegar di atas akidah, tidak mudah terombang-ambing dengan arus fitnah. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan, misalnya di dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau juga doa yang sering dibaca Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, atau tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, ini doa-doa yang selayaknya sering kita baca, terutama di masa-masa fitnah, agar kita tidak gampang terseret arus-arus fitnah. Tapi itu yang kelima. Yang keenam, di antara hikmah dari adanya kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah tahdzirul kafirin minal istimrari fi kufrihim. Yang keenam, tahdzir terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir istimrar dari ya perbuatan kufur mereka, untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan kufur mereka, dari kekufuran mereka, gitu aja. Ya, jadi Quran berisi tentang tahdzir, peringatan. Hanya ada sebagian orang yang anti sama tahdzir. Jangan memperingatkan. Quran isinya tentang peringatan, memperingatkan orang-orang yang jalannya menyimpang. Itu metode dalam Quran, menjelaskan jalan kebenaran dan menjelaskan jalan keburukan. Ada sebagian orang zaman sekarang, Ustaz, gak usah nyinggung golongan lain, gak usah menyinggung kelompok-kelompok sesat. Jelaskan sudah tentang akidah Ahlus Sunnah, tata cara sholat, tata cara puasa, cukup itu. Gak usah sikat sana, sikat sini, kayak kurang kerjaan aja. Duh. Dikira kita ini menjelaskan tentang ahlil bid'ah, menjelaskan tentang jalan kesesatan, dikira kita ini cari gara-gara. Bukan. Itu metode dalam Al-Quran seperti itu memang. Antum dalam surah Al-Fatihah minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Apa lanjutan ayatnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Berarti itu jalan kebenaran. Cukup, titik. Langsung amin? Enggak. Antum juga perlu jelaskan tentang jalan kesesatan. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi enggak cukup kita ini cuma belajar jalan kebenaran, gak usah ahlil bid'ah. Cukup kita belajar akidah kita saja. Enggak. Perlu untuk dijelaskan tentang jalan-jalan keburukan. Wahadainahun najdain. Dalam surah Al-Balad Allah katakan, kami berikan kepada manusia dua petunjuk. Kata para ulama, petunjuk ke jalan yang benar dan petunjuk untuk terhindar dari jalan-jalan yang sesat. Ya, itu metode dalam belajar kita. Jadi nggak usah anti kalau ada tahdzir terhadap suatu aliran tertentu, kelompok tertentu. Itu jangan dianggap sebagai sebuah hal yang
sukanya ribut-ribut, gasak sana, gasak sini, bukan. Itu memang metode dalam beragama. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, innallaha qad an'ama alayya ni'mataini fala adri ayyuhuma afdal. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku dua nikmat, dan aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih afdal. Yang pertama, an hadani lil Islam, yaitu Allah, nikmat yang pertama ya, Allah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan Islam. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, kata beliau, wala yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai ahli bid'ah, yaitu khawarij. Antum kalau ditanya mana di antara dua nikmat ini yang lebih besar, antum dijadikan berada di atas sunnah atau antum dijadikan bukan dari ahli bid'ah, mana di antara dua ini yang lebih besar nikmatnya? Hah? Oh, dia saja bingung kok, beliau saja bingung. Sama-sama besar jamaah. Kita diberikan petunjuk ke jalan yang benar, itu nikmat yang besar. Kita dihindarkan dari jalan kesesatan, itu juga nikmat yang besar. Ya, maka perlu untuk mengenal jalan-jalan kesesatan. Tapi itu metode Quran. Di sini beliau mencontohkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Muhammad ayat yang ke-10. Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Kata Allah, tidaklah mereka berjalan di atas muka bumi ini dan mereka melihat bagaimana ending akhir dari perbuatan orang-orang kafir. Apa endingnya? Dammarallahu alaihim, Allah entekno mereka, Allah habiskan mereka. Walil kafirin, dan buat orang-orang kafir di zaman sekarang, amsaluha, balasan yang sama kepada orang-orang kafir terdahulu, podo. Nah, itu kan tahdzir, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Azab-azab kaum terdahulu itu bisa saja menimpa orang-orang di zaman sekarang, meskipun modelnya berbeda atau bentuknya berbeda. Tapi harus diyakini semua orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah itu pasti mendapatkan azab dari Allah. Gak usah khawatir dengan hal itu. Allah katakan dalam surah An-Nur, kata Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi, menyelisihi perintah Nabi, agar mereka waspada, hati-hati. Kalau Allah timpakan kepada mereka musibah di dunia, atau kalau enggak, Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih di akhirat. Ya, ini peringatan buat orang-orang yang menyimpang. Kemudian yang 7, ya ini yang terakhir, faedah yang terakhir dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jamaah. Faedah yang terakhir, itsbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terakhir adalah menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa maksudnya? Dari kisah-kisah umat-umat terdahulu kok diambil kesimpulan bahwa itu hikmahnya menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Kata beliau, fa inna akhbarul umamis sabiqah la ya'lamuha illallah. Antum perlu ketahui dulu bahwa berita-berita tentang umat-umat terdahulu, kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya Nabi Musa,
itu secara asal tidak ada yang tahu bagaimana kisah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jejak digital. Enggak ada koran zaman dulu, enggak ada media-media yang mencatat sejarah mereka, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalaupun ada, itu juga tercatat dalam kitab-kitab ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, tercatat di situ. Yang mereka kita tahu banyak memanipulasi sejarah, banyak memanipulasi data, sehingga kebenaran dari kisah-kisah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka tatkala Nabi SAW menceritakan tentang kisah-kisah itu dengan detailnya, sedangkan Nabi itu adalah ummi, gak bisa baca, jadi itu bukan aib jemaah. Ada pernah kita lihat seorang dai, dia ini merasa kalau Nabi dikatakan ummi berarti itu mencela Nabi SAW. Dia hanya melihat dari satu sisi saja, itu sebagai aib. Enggak, lihat dari sisi yang lain. Justru ketika Nabi dikatakan tidak ummi, maka bisa saja risalah yang dibawa sama beliau itu batal jemaah. Coba Anda bayangkan nabinya bisa baca. Ada tuduhan enggak kalau kisah-kisah yang beliau sampaikan itu karena beliau suka baca? Ada tuduhan kayak gitu enggak nanti? Ada. Tapi karena beliau itu enggak bisa baca, kemudian bisa dengan apiknya menyampaikan kisah Musa, kisah Nabi Nuh. Ini orang-orang tanda tanya, protokondi deh. Tahu dari mana dia kisah-kisah itu? Enggak pernah belajar sama ahlul kitab, enggak pernah duduk di pengajiannya pendeta-pendeta, tapi bisa menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul yang zamannya itu berabad-abad, ratusan sebelum zaman beliau. Tahu dari mana dia? Tidak ada jawaban lain kecuali dia diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ini menetapkan kenabian beliau. Kisah-kisah tersebut menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ana kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita bahas masih tentang kisah-kisah, yaitu kenapa di dalam Al-Quran kok banyak sekali pengulangan kisah-kisah. Ya kan? Di surat Al-Baqarah dibahas, dikisahkan tentang Adam atau malaikat sujud kepada Adam, iblis menolak. Terus di surat Al-A'raf diceritakan maneh. Di surat Al-Kahfi diceritakan lagi. Ya, di surat apalagi itu Al-Anbiya kalau nggak salah diceritakan lagi. Loh, kenapa kok diulang-ulang kisahnya? Ya, ada apa ini? Apakah ada error di situ? Ya, ini nanti dibahas sama beliau. Kenapa kok banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang diulang-ulang? Tiap jamaah dimulakan oleh Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.